Hai guys, ketemu lagi dengan Mama di Duta Lekals TV. Jadi konten kali ini Mama mau bercerita tentang awal mula kami mengetahui kakak Pelangi ternyata kena COVID-19. Dan hari-hari kami menjalani dan merawat kakak Pelangi selama isolasi mandiri sampai kakak Pelangi itu dinyatakan negatif. Jadi itu sekitar di akhir Januari. Akhir Januari itu kan memang Mentari banyak sekali aktivitas. Dia itu ada foto ijazah, ada foto untuk buku tahunan sekolah, ada beberapa kali bolak-balik ke sekolah untuk praktek, terus dan dia juga banyak banget temannya, kadang datang bawa ngajak temen ke rumah, sempet main sekali, terus ada temennya ngajak main keluar, yang teman komplek main ke mall, ada juga yang banyak juga deh, banyak banget dia. Apalagi waktu Mama di kafe kadang dia suka gak izin gitu kan main keluar. Mama pernah gitu ngomel dan nasihatin dia bahwa ini lagi COVID loh, jadi harus hati-hati, lebih banyak di rumah, nggak usah kemana-mana, karena walaupun kamu pakai masker ya tetap aja ada resikonya, karena kamu nggak akan ingat, apalagi ketemu teman-temannya kan asik ya, mana kita ingat bahwa kita langsung cuci tangan, kita langsung pakai disinfektan gitu kan. Ya itu Mama bilang jangan sampai, kamu ini kan masih muda, kalau kamu kena bisa jadi kamu itu OTG gitu kan. Jangan sampai kamu OTG, kita nggak tahu, kamu juga nggak tahu, dan kamu pulang ke rumah bawa virus, kena ke papa, ke mama, ke adik-adik, atau ke kakak, atau ke mbak. Mbak itu punya anak kecil, mbak itu juga punya penyakit bawaan, lebih berisiko. Dia bilang iya gitu. Terus Mama juga kan, kita kan stok vitamin di rumah kan, Mama bilang sama Pelangi sama si Mentari, minum vitamin C gitu kan, rajin di jos, dihajar gitu kan. Aruka sama Kimi juga Mama kasih Sakatonik, sorry nyebut merek, untuk anak-anak gitu kan, vitamin C. Kalau Mentari Mama lihat sih dia rajin minum vitamin, memang orangnya gak susah minum vitamin. Si Pelangi ini yang agak susah minum obat, jadi kayaknya dia juga minum vitamin C nya nggak sejos Mentari gitu kan. Terus jadi udah gitu kan dia kena flu, sempat dia kena flu. Nah pas kena flu itu kan juga Mama bilang minum vitamin gitu kan, minum obat. Ya Mama salah, Mama juga nggak Mama kontrol, nggak Mama lihat di depan mata Mama itu dia beneran minum apa enggak gitu kan. Nah saat itu di seminggu atau berapa hari sebelum tanggal 3 Februari Mama sempat nyapu. Terus di dekat si Raja nih, anjing kita nih, Mama bilang bau banget sih nih si Raja nih, nggak pernah dimandiin gitu kan. Terus si Mentari bilang, masa bau, aku nggak nyium ya Ma? Wah jangan-jangan penciumanku hilang deh gitu. Oh Mama langsung negur kan, hus ngomong sembarangan, beneran apa enggak nih? Enggak deh, kecium deh, tapi harus di gitu. Apa sih gitu kan, udah minum vitamin. Mama juga salah juga gitu loh, kadang terlalu ya karena jujur aja Mentari kadang kan orangnya suka dramatisir, kadang suka lebay gitu ya. Jadi pada saat di posisi begitu Mama juga gak langsung warning gitu kan, cuman ya udah dia karena dia bilang enggak, itu harus cium begitu, masih kecium gitu kan. Mama cuma nyuruh dia minum vitamin aja, padahal itu mungkin kode juga buat Mama ya kan. Jadi juga sempat katanya ngomong begitu ke si kakak di kamar. Terus si kakaknya sempat ngomong, apa sih, awas lu ke nularin gue lu gitu kan. Berarti kan mereka udah omong-omongan kayak gitu, dan si Mentari juga ternyata mungkin udah feeling gitu, dan ternyata bukan feeling, kayaknya
Jadi setelah si kakak pelangi udah ketularan, udah kena gitu kan, dia baru cerita di belakang ternyata memang dia itu OTG gitu. Tapi nanti mama ceritakan lagi ya. Jadi mungkin gitu deh ya situasinya. Masih mama juga nggak tahu kapan tepatnya, tapi tanggal 3 Februari itu waktu mama ke kafe. Mama mau ke kafe, maksudnya pagi-pagi udah siap-siap, terus mama lihat si pelangi itu lari turun dari tangga, rumah kita kan tingkat ya, dan dari tangga terus ke belakang ke dapur, terus balik lagi dia. Nah di tengah-tengah tangga itu dia mulai teriak. Ini mama batuk, ini batuk biasa ya. Dia teriak, "Mah, penciumanku hilang," dia gitu kan. "Apa, mama?" "Ya nih, aku nggak bisa nyium, aku baru semprot." Di tangan dia kan ada pegang paru, "Aku baru semprot nih, aku nggak bisa cium." "Masa?" Mama kan langsung berdiri gitu kan, kakiku langsung gemetar lemes gitu. "Coba ambil parfum mama," karena mama punya parfum yang lebih nyengat baunya gitu. "Coba cium, semprot lagi, cium lagi, cium, semprotin banyak lah gitu." Dia lari ke atas, dia ambil, sambil mama teriak kan, "Atau nggak minyak kayu putih gitu kan, balurin, cium, kecium nggak?" Terus dia bilang nggak kecium, malah dia balurin gitu minyak kayu putih gitu kan, sampai panas, tapi dia nggak bisa cium aromanya gitu kan. Ya udah, pagi itu juga semua berangkat gitu kan, termasuk si Mbak juga, kita rame-rame ke Siloam. Nah di Siloam sempat antri terus satu-satu kita ke swab antigen. Cuman yang Kimi enggak karena masih kecil, jadi cuman sampai Haruka. Nah kita udah di swab antigen itu kan hasilnya keluar 10-15 menit ya. Yang pertama dipanggilkan mama, Bu Riris gitu kan dipanggil, terus saya lihat hasilnya, "Gimana sus?" "Negatif," kata dia. Oke. Terus dia masukin yang amplopnya Mentari, melihat Mentari negatif juga, terus Haruka, Mbak juga kan. Terus saya lihat di depan mejanya dia kan banyak tuh hasil orang gitu, melihat yang namanya pelangi garis birunya ada 2, langsung lemas saya. Lalu saya bilang ke susternya, "Pelangi positif ya," gitu kan. Susternya mah tenang aja gitu, "Pelangi masih ada bu." Terus masih mah begitu kan. Oh ya udah deh, dimasukin hasilnya itu ke dalam amplop, termasuk obatnya. Nah, ini obatnya nih yang dikasih ke pelangi, embus nih ya, Silo embus sama Bigomsi ya. Ya sebegini lah ya. Dia kasih ini hasilnya mama ya, hasilnya mama. Lain-lain ada juga tapi yang mama aja yang mewakili. Ini yang hasilnya yang punya pelangi lupa taruh di mana, nggak ada, tapi dia positif kan. Nah habis itu saya tanya sama susternya, "Habis ini harus bagaimana sus?" Susternya diem aja gitu. Udah mama inisiatif, mama ambil lagi yang PCR harga 1,7. Harga 1,7 itu yang hasilnya keluar 24 jam, karena kan kita perlu tahu hasilnya, memastikan. Karena informasinya memang kalau antigen itu kan kalau misalnya kita entah sakit apa entah sakit lambung, kayak temannya papa katanya sempat sakit lambung, begitu di rapid hasilnya positif, padahal ternyata bukan COVID tapi sakit lambung. Kalau kita flu biasa juga bisa hasilnya positif gitu kan. Nah untuk memastikan apakah itu beneran COVID apa penyakit lain, itu ya dengan PCR. Maka kita memastikan kan. Ya udah, jadi kita udah yang lain suruh pulang, mama di situ nunggu pelangi untuk PCR ulang. Dan ini videonya, jadi bisa teman-teman lihat.
Udah gitu aja. Udah gitu aja. Nah, setelah kita PCR kan hasilnya baru 24 jam keluar, tapi kan dari antigen aja udah negatif, dan feeling mama juga dengan hilangnya penciuman dia udah mama yakin dia pasti kena gitu kan. Jadi kita pulang langsung mama bersihkan kamarnya untuk tempat dia isolasi mandiri di kamar. Dia kan tidur sama Mentari, jadi otomatis dengan dia isolasi mandiri di kamar, Mentari pindah tidur bareng-bareng dengan mama sama adiknya. Jadi dia di kamar, jadi aktivitas di atas itu khusus dia aja. Kamar mandi atas juga kita kasih buat khusus pelangi. Kita semua adik-adiknya mau mandi mau apa di kamar mandi bawah gitu. Dan mulailah di situ kita, khususnya mama ya, tambah lagi aktivitasnya, yaitu merawat pasien COVID. Jadi makan kita antar, obat juga mama monitor ya kan, karena saat itu belum kontrol sama dokter, jadi mama kan mau kontrolnya itu nungguin hasil dari PCR-nya dulu untuk memastikan. Jadi mama kasih obat dia yang dari si suster itu, yang Bicomsi sama si Embus, itu pun nggak ada takarannya ya, tapi karena vitamin jadi mama suruh dia minum 1 hari sekali dulu. Jadi hari itu suruh langsung mandi, bajunya juga langsung direndam, dipisahkan, piring juga mama bilang sama mbak dipisahkan, jangan dicampur. Kita mulai semprot-semprot semua seluruh ruangan dengan disinfektan, terus pakai masker semua. Mama bilang juga sama mbak dan adik-adik nih yang kecil-kecilnya jangan sampai deket-deket kakak gitu kan. Si mbak juga mama warning lagi kan, bahwa di luar sana kita kan nggak tahu, mbak ini kan pulang pergi ya kan, nggak nginep di rumah. Jadi mama bilang, saya kan nggak tahu kegiatan kamu di luar, anak-anakmu gimana ya, tolong juga dijaga anak-anak supaya tetap di rumah. Mbak juga kalau misalnya pas lagi di rumah, entah Sabtu Minggu gitu kan, lagi di rumah ya jangan banyak keluar kemana-mana gitu kan, supaya nggak bawa virus juga ke rumah gitu. Terus kalau memang sakit ya mendingan izin nggak masuk, atau kalau memang terasa nggak enak dan bukan COVID ya pakai masker gitu. Karena untuk 24 jam kerja di rumah juga mama sih nggak memaksa dia pakai masker ya, ngap juga ngerti, apalagi banyak kegiatan kan, kasihan juga gitu. Nah situ kan mama langsung call papanya lagi di laut kan, kasih tahu apa, sebelumnya mama udah ngasih tahu nih kayaknya pas yang waktu si pelangi teriak bilang hilang penciuman tuh, mama langsung informasi papa, makanya si papa tahu lah monitor selama kita swab sama antigen itu kan, sama PCR. Terus mama kasih tahu lah ke papa hasilnya negatif, tapi yang PCR kan baru nanti 24 jam hasilnya yang kita ketahuin. Udah papa kasih tahu lagi kan, pakai masker, ini isolasi mandiri, makanya gini jangan sampai pastikan pokoknya semprot selalu. Makanya ya biasalah ada ngomel gitu kan, padahal mungkin kalau ada dia di sini juga belum tentu juga kelolosan ya kan. Bukan berarti kita kurang bertanggung jawab sebagai orang tua sehingga pelangi kena ya memang ya jadi pelajaran juga buat kita sekeluarga, khususnya Mentari. Nah soalnya Mentari ini juga kan akhirnya dia cerita kan, mama bingung kok bisa gitu ya, kok bisa ketularan. Pelangi ini kan gak banyak kegiatan, gak banyak ketemu orang, di kafe pun gitu kan, kita kan meja antara penjual sama pembeli itu kan berjarak ya 1 meteran, ngomong gak deket-deket sama pembeli gitu, selalu pakai masker juga. Pembeli juga sering pakai masker gitu, nggak mungkin ketularan di kafe gitu kan, di mana gitu kan. Terus ceritalah si Mentari bahwa ternyata ya itu mungkin di Januari pas sibuk-sibuknya itu dia merasa sempat kehilangan indera penciuman, dan itu disampaikan ke kakaknya itu kan, makanya mungkin kakaknya yang bilang harus menularin ke gue gitu. Dan itulah dia nggak cerita ke kita, ke orang tua gitu dengan serius. Saya tanya kenapa kamu nggak cerita, takut kata dia. Takut apa? Takut dimarahin atau takut
takut gimana? Ya takut dimarahin, takut juga itu benar, makanya dia simpen gitu. Aku bilang nggak boleh kayak gitu, justru itu yang berbahaya. Akhirnya kan ya ini menularkan ke kakak. Coba kalau dia tahu saat itu dia yang isolasi mandiri, nggak menularkan yang lain. Nah dia kan OTG, dia nggak merasa sakit, dia nggak merasa demam, dia nggak batuk, nggak flu, imun dia kebal. Ternyata tapi dia menularkan ke kakaknya yang imunnya lagi drop, karena pada saat itu kakaknya mungkin memang lagi flu, kena lah gitu kan. Jadi itu dia bilang sempat hilang ciuman, tapi dia nggak ngomong ke siapa-siapa, dia tahan. Tapi ya lama-lama muncul lagi penciumannya, yang itu dia bilang. Jadi kunjungnya harus baru berasa penciumannya akhirnya normal. Nah kemarin waktu kakaknya kita sama-sama yang swab antigen tanggal 3 Februari, dianya udah negatif. Ternyata virusnya mungkin sudah berpindah ke si kakak gitu kan. Nah itulah jadi pelajaran juga buat keluarga kami secara umum, dan khususnya buat si Mentari. Jadi dia mengerti apa yang mamanya sampaikan waktu itu yang awal-awal cerewet gitu, bahwa OTG bisa menularkan dan sebagainya, bawa virus ke rumah. Akhirnya kejadian gitu karena keteledoran dia dan kurang bertanggung jawabnya dia dalam menjaga kesehatan. Nah setelah hari itu, setelah nyampaikan ke papa, bingung juga nih mau cerita ke keluarga nggak ya, keluarga besar nggak ya, tapi malah nanti menimbulkan parno itu kan. Buat apa tetangga lapor RT dan sebagainya, nggak perlulah pikirkan. Kalau kita satu keluarga oke lah lapor, kami kan cuma pelangi doang, bisa isolasi mandiri dan mama bisa kontrol, nggak perlulah. Jadi kita nggak lapor ke RT juga. Terus tapi mama akhirnya info ke kakak yang paling besar, karena kan dia juga punya anak namanya Sinta, dokter Sinta ini keponakannya mama. Itu kalau nggak salah tugasnya di rumah sakit umum Tebet Pasar Minggu ya. Dia juga menangani pasien COVID, jadi kan udah pengalaman. Jadi mama juga butuh saran-saran dari si Kak Sinta atau dokter Sinta. Karena terus terang dari silomnya nggak ada petunjuk harus ngapain gitulah. Dan inilah yang mungkin bisa menimbulkan angka tinggi pasien COVID di Indonesia itu mungkin seperti itu gitu loh. Kalau kitanya aware akan kesehatan, peduli dengan orang lain, dan bertanggung jawab tidak mau menularkan, oke, kita mungkin melakukan langsung isolasi mandiri, check up ke dokter atau gimana atau minum obat. Tapi kalau orang yang nggak peduli kan dia tetap jalan keluar, tetap kemana, nggak ada yang tahu. Rumah sakit juga tidak mencegah dia untuk keluar gitu kan. Udah positif ya udah selesai, pulang. Nah seperti itu. Nah jadi mama langsung kontak si kakak yang paling besar, kasih tahu gini. Kaget juga dia kan, kakak itu juga kan nanti tanggal 27 Februari mau pesta, ya ngasih tahu aja lah supaya dia juga nggak parno lah ya gitu. Terus kakak juga bilang ya udah isolasi mandiri, pastikan makannya yang banyak, karena kan kalau COVID-19 ini kan gak ada pantangan sebenarnya, harus banyak makan, gizi, imun tubuh harus bagus gitu. Terus mama juga langsung kontak ke Kak Sinta, dokter Sinta, ngasih tahu bahwa kemungkinan Pelangi kena COVID gitu. Terus langsung Kak Sinta juga nanggepin by WA, semangat Pelangi gitu kan, kita puji Tuhan gitu kan, jadi kuatkan juga kan. Makan yang banyak, nggak ada pantangan, gini minum vitamin gitu. Oke Kak Sinta gitu. Nah itu kan udah malam tuh, pas mau tidur mak denger dia batuk-batuk gitu di sebelah kamar. Aduh sedih banget gitu kan, ngeri juga, apalagi kan katanya kan pasien COVID itu, virus COVID ini kan menyerang paru-paru ya kan, pernapasan, takut banget bang mak kan gitu. Tapi mama optimis bahwa dia masih muda dan dia tidak ada penyakit bawaan gitu kan. Jadi nggak terlalu sedih sih, tapi nggak terlalu yang sampai khawatir yang sampai bagaimana gitu, nggak juga. Terus mama intip kan ke kamar, gimana keadaan kamu, batuk-batuk gimana? Iya kata dia, sesek terus batuk-batuk. Terus dia ceritakan memang kemarin sempat sesek gitu kan. Ya itu dia
mungkin di feeling dia juga dia udah yakin COVID, tapi dia belum mau ngomong ke mama, sampai akhirnya yang benar-benar hilang penciuman itu yang mengkonfirmasi banget dia untuk akhirnya ngomong sama mama. Jadi mungkin berapa hari ini dia tidur juga udah sesak kata dia, jadi dengan telentang itu dia gak bisa napas kata dia. Biasanya kalau flu mampet gitu kan kita tidur pun masih bisa napas, ini benar-benar nggak bisa nafas kata dia, sesak banget sampai sakit kata dia gitu. Bingung kan mau bagaimana. Mama kontak si Kak Sinta kan, dokter Sinta. Terus kata Sinta, kasih ini aja OBH aja tante kata dia untuk ngilangin batuknya gitu. Ya udah, untungnya di rumah juga kan ada stok obat kan, ada obat OBH, ya memang suruh Kak Anggi yang suruh minum. Terus Sinta nanya, demam gak tante? Enggak demam dia gitu kan. Udah akhirnya habis minum obat itu juga si Pelangi berkurang sih batuknya. Besok harinya dimulailah merawat pasien COVID ini. Jadi mama buatkan makan, diantar ya kan ke kamarnya. Terus waktu itu mama suruh juga di dalam kamar dia pakai masker gitu kan. Terus jendela dibuka supaya sirkulasi tetap keluar. Mama bilang kalau AC-nya nyala tetap aja biarin jendela kebuka, karena kan kalau kita tuh di Lipo walaupun jendela kebuka masih ada kisi-kisinya ya, jadi nyamuk gak masuk gitu dari luar. Terus sore mama tetap ke kafe supaya pikiran juga nggak stres di dalam rumah aja gitu kan, berkecamuk. Jadi mama tetap keluar di kafe supaya tetap bisa mikir sambil nungguin hasil PCR. Tapi nungguin sampai sore, sampai malam, entah bolak-balik tanya ke Pelangi, ada nggak hasilnya, keluar nggak, kan katanya mau di email kan, ternyata nggak keluar. Tuh kesel banget gitu kan, karena kita nggak tahu harus mau ngapain ini kan. Ya hanya semampunya yang kita bisa lakukan ya, minum vitaminnya dikasih suster, minum obat batuk. Terus kan si Pelangi bilang, wah tenggorokanku sakit gitu. Ya nanya lagi sama Kak Sinta, puji Tuhan gitu kita punya Kak Sinta gitu kan. Terima kasih Kak Sinta ya atas pertolongan dan informasinya. Tanya gimana nih, mungkin karena batu-batunya itu tenggorokannya jadi sakit. Terus kata Kak Sinta, minum paracetamol aja tante gitu kan. Udah langsung lari ke apotik cari paracetamol supaya Kak Pelangi bisa minum, jadi dia bisa istirahat juga dengan nyenyak gitu kan. Besok paginya mama tanya lagi, belum ada hasil, belum ada emailnya gitu. Ternyata mama baca di berita di Google gitulah, di berita-berita online, ternyata kemarinnya itu harian ternyata ada masalah di Gmail sama YouTube katanya, nggak tahu masalah apa. Jadi banyak yang nggak bisa email dan nggak bisa YouTubean juga katanya ya. Mungkin karena itu juga makanya email belum ada masuk. Akhirnya mama inisiatif untuk telepon ke Siloam. Kata dia, oke bu, tunggu 30 menit ya gitu. Udah, mama tutup. Benar, 30 menit kemudian si Pelangi ngasih kabar by WA bahwa hasilnya udah keluar. Dia forward hasilnya kan. Sorry mama gak bisa nunjukin karena dia berupa email gitu ya. Terus mama buka, ternyata benar sudah terkonfirmasi. Jadi dia hasilnya positif, dan city value gennya dia itu, pokoknya city value hasilnya itu dia 27 sekian deh, mama lupa 27 sekian. Mama nggak terlalu ngerti kan itu kan. Udah langsung mama telepon Siloam ke customer service-nya. Mama bilang kan, ini anak saya kemarin PCR dan hasilnya positif, saya harus bagaimana? Kata customer service-nya, oh ibu bisa konsul by online, dia kasih tahu nomor teleponnya. Oke, langsung mama telepon lah. Jadi nomor telepon tapi by WA ya, bukan telepon. Kasih nomor, jadi kita bisa konsul, daftar.
by WA. Terus langsung mama kontak, dan sempat sih customer service-nya, mama tanya, saya mesti ke dokter apa konsulnya. Terus dia bilang kan dokter penyakit dalam. Nah mama langsung WA ke nomor yang diinformasikan itu untuk registrasi konsul online. Gak lama langsung ditanggepin, oh iya bu, hari ini ada jadwal, ada 2 dokter penyakit dalam, dokter spesialis, dokter Indra sama dokter Ida gitu. Nah pikir dokter yang cewek aja lah biar bisa lebih enak konsulnya gitu kan. Mama pilih jam 6 sore. Waktu itu kan mama di kafe tuh pas lagi registrasinya. Terus oke bu, udah dikonfirm. Udah itu tuh jam 4 kalau nggak salah. Akhirnya mama langsung pulang jam 5 supaya bisa konsul online ikutan sama pelangi, karena konsul online itu video call. Nah jam 6 ditelepon sama suster konsul online-nya untuk siap-siap ya bu, ini ntar lagi dokter hubungin ibu. Oke gitu kan. Terus benar jam 6-an gitu dikontak sama dokter, mama pakai masker, jadi ikut masuk ke dalam ruangan kamarnya si pelangi kan, mau gak mau karena kan pasiennya juga harus ikut ya. Disitulah konsultasi sama dokter spesialis penyakit dalam, dokter Ida. Mama forwardin juga hasil PCR-nya itu ke dia kan. Oh berarti ini sudah positif ya bu ya, COVID-19. Iya gitu. Terus kenapa bisa tertular, kata si dokter, apakah keluarga ibu dalam seminggu ini atau hari kebelakang itu ada jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota? Oh nggak ada, saya gituin kan, kita banyak di rumah kok. Atau ketemu dengan pasien COVID? Enggak juga, cuma mama sampaikan akhirnya kan dugaan mama tertularnya. Jadi mama bilang ini anak ini jarang aktivitas tapi adiknya banyak aktivitas. Mama ceritakan kemungkinan adiknya ini yang OTG, tapi sekarang adiknya ini tadi dicek udah negatif. Oke. Ya udah akhirnya kata si dokter, ini buat data puskesmas ya bu ya. Ditanyain lah, pelangi ada penyakit bawaan enggak, flu enggak, flu, batuk iya, sesak napas iya, panas enggak, radang tenggorokan iya gitu kan, hilang penciuman iya. Oh ya udah berarti benar nih gitu kan. Ya benar lah, udah PCR gitu kan. Akhirnya ya udah, obat apa yang sudah dikasih suster? Mama kasih tahu ini Vicom C sama Embus. Oke. Ya udah saya kasih lagi obat batuk kata dia. Ya walaupun kita udah minum OBH ya, cuman ya udahlah, dokter yang ngasih lagi kan, saya akan kasih obat batuk kata dia, obat pilek, antivirus, sama obat ini juga, obat kumur betadin itu dipakai untuk 2 kali sehari ya bu, kata dia. Oke. Karena dia nggak panas jadi nggak dikasih obat panas. Terus saya tanya, paracetamolnya masih tetap bisa dimakan nggak, kata dia. Kalau memang masih sakit dimakan, tapi kalau enggak usah gitu. Obat batuk juga nanti saya kasih sama obat flu, kalau memang masih batuk dan flu dimakan, tapi kalau udah enggak ya jangan dimakan. Oke gitu kan. Nah agak deg-degan juga sih mama sebenarnya kan. Kalau pasien COVID kalau kita lapor, ini kan setahu mama kan free ya, ditanggung pemerintah. Cuman kan ada sebab dan akibat juga gitu. Jujur aja di Indonesia ini orang tahu penyakit COVID udah langsung pada ketakutan, tetangga pada tahu, gak mau juga mama datang tiba-tiba ninu jemput pelangi, terus tetangga jadi parno sama kita jadi dikucilkan, orang jadi takut dekat kita, gak mau juga gitu kan. Ya makanya itu kan penyebabnya kita gak lapor ke RT, tapi setidaknya dokter sendiri sudah melapor ke puskesmas kan. Nah jadi karena kita tidak melapor, ya akhirnya kan obat-obatan kita tanggung sendiri. Mama bilang masih dokter, bisa nggak dokter obat-obatan ini ditanggungkan di asuransi kami kan punya asuransi kan. Oke nanti kita cek dulu gitu. Nggak ada juga obatnya banyak kan, soalnya mahal kah dan sebagainya. Oke. Selesai. Oh ya, sebelum itu si dokter bilang gini, oke nanti 10 hari kan akan ada PCR ulang untuk memastikan masih positif atau negatif. Nah saya juga minta untuk pelangi di CT scan paru
Saya pengen tahu apakah virusnya ini berimpact gak sama paru-parunya pelangi gitu. Oke, ngeri juga ya kan. Oke, ya, nanti dokter buat surat rekomendasi untuk cek lab di Siloam. Jadi nanti obat-obat itu dikirim dari Siloam, diantar pakai Gojek ke rumah ibu, kata dokter. Sekalian nanti ibu juga terima surat rekomendasi saya untuk yang PCR sama CT scan selanjutnya. Oke, udah selesai teleponan, gak lama, 30 menit kemudian si suster telepon bahwa puji Tuhan obat kita ditanggung sama asuransi kita pakai Generali, itu dari company papanya memang kan ya, puji Tuhan akhirnya ditanggung. Itu biaya berobat sekitar 1.037.000. Kalau yang biaya daftar online-nya 250.000, itu sih memang mama kan memang kalau daftar online harus cash ya, jadi nggak, itu bayar sendiri. Puji Tuhan 1.037.000 itu ditanggung. Dan kata si suster, Bu, untuk yang PCR berikutnya 10 hari kemudian sama CT scan itu sudah kita konfirmasi ke asuransi dan itu akan sudah di ACC sama asuransi, akan ditanggung. Wah, puji Tuhan, dan baik sekali gitu loh, Siloam mau bantu ngurusin. Jadi kita agak sedikit lega terkait biaya ya kan, walaupun memang seharusnya gratis ya kan. Jadi selama isolasi mandiri ini, setelah ini teman-teman bisa lihat waktu kita persiapan masak, kontrol pelangi, terus nyiapin makan pelangi, terus nganterin ke tempat kamarnya ya kan. Terus sempat juga waktu itu kan tanggal 9 Februari mentari ulang tahun ke-18. Papa lagi di laut. Ya udah, mama, mentari, adik-adik, Haruka sama Kimiko aja yang ngerayain gitu kan. Pelangi mama suruh keluar tapi duduk di tangga. Ya nggak bisa ikut gabung kita ya, kondisinya mau bagaimana kan ya, begini bukan kita yang minta kan, ya udah jalanin aja dengan ikhlas. Ini konsultasi by online 250.000 dan obatnya 1.037.000. Puji Tuhan ditanggung asuransi. Terima kasih Generali. Anggi duduk yang benar. 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Ini tempat makan buat khusus buat kakak pelangi. Kita masak air dididihkan, jadi tempat-tempat makannya masukkan ke panci. Jadi kayak waktu kita masak makanan atau botol buat didik bayi. Jadi makanannya disterilkan dulu dengan air mendidih. Ini makan malam pelangi. Kayak maskermu dulu, antarin ke atas. Rapot itu. Ketok aja pintu kamarnya itu. Kak, makan malam. Taruh di bawah aja situ. Cantik banget, cantik banget. Buka itu makan malam. Aku lebih banyak kok. Makan malam, Pak. Makan. Yuk. Mengantar makanan ke kamar kakak dulu, guys. 9 sore. Lagi beli lauk. Habisin ya. Ini nggak dicampur air gula. Jambu merah. Dibuka itu jendelanya. Iya udah. Dua-duanya. Iya. Gimana keadaannya hari ini? Ya udah bisa nyium kok. Udah bisa nyium. Udah bisa nyium? Puji Tuhan. Pakai apa kamu? Parfum? Iya, sama. Minyak kayu putih? Iya. Karena mama baca tadi ada itu baru lagi, gejala baru lagi, Ya, pesomia ya. Jadi
bukan hilang penciuman tapi bisa mencium tapi malah aroma bunga atau parfum. Ya. Masih sesak? Iya tadi siang. Kok siang? Itu tadi Mama share itu yang posisi membungku itu. Ikutin coba ya, besok pagi ya. Itu kan dengan begitu kan jadi apa? Dadanya paru-parunya ke bawah gitu. Jadi napasnya lebih enak. Berarti bisa cium tapi walaupun masih dikit-dikit samar-samar. Kalau aku gitu kayak sakit, kayak tenggelam gitu. Hmm. Ada airnya gitu. Ya kan masih pengaruh. Tapi masih yang penciumannya udah normal atau masih dikit-dikit? Masa aku rasanya bisa kecium aja parfum sama minyak kayu putih. Ya udah berarti kan semakin ini. Apa namanya? Termakan lagi obatnya. Itu air minumnya masih ada ya? Yang orange ini biar dicuci. Besok bangun pagi lagi itu lagi sadar mumpung panas kan? Berjemur ya. Hari Sabtu kita cek lagi biar udah lebih baik. Jadi kita pisahkan di sini. Yang di atas khusus kakak, jadinya kita semua mengalah, kita di kamar mandi bawah, kakak jadi di kamar mandi atas. Ini mau kita ambil dulu untuk kita rendam dulu dengan sabun. Jadi cucinya terpisah ya guys, termasuk ini nanti kita rebus juga. Nih guys, sedih banget baca ini, COVID-19 terkonfirmasi. Sedih banget baca ini. Sekarang pun masih mau pengen nangis rasanya. Ya Tuhan gitu kan, dari 2020 kita jaga, kita parno gitu kan untuk takut tertular. Ya Tuhan, ketakutan ternyata kena juga. Makanya ibu yang punya anak-anak namanya aktivitas di luar, hati-hati, pastikan mereka benar-benar menjaga. Kalau pakai masker ya kan, tapi kan mereka namanya ketemu temannya, mana ingat apakah tangannya udah cuci tangan, apa habis megang apa gitu kan. Ya ini untuk dicek lagi nanti tanggal 13 Februari. Ini swab PCR COVID. Kemarin hari ke-10 kita udah lakukan PCR ulang buat kakak Pelangi sama CT scan. Nih lihat videonya waktu kita kemarin PCR sama CT scan. Kita dijagain di sana tuh benar-benar dijagain sama si security, mungkin takut kita kemana-mana kali ya. Waktu masuk ke ruangan CT scan juga bener-bener yang security waktu mau masuk gitu memastikan bahwa lorong itu nggak ada orang, terus yang di sana juga sudah siap. Dan pada saat kita sampai di ruang CT scan, petugasnya juga udah pakai baju nakes yang lengkap banget. Pengen ketawa sih karena padahal perawatnya udah pakai pakaian nakes yang lengkap banget gitu, tapi masih kayak ketakutan gitu. Pas Pelangi datang juga kan kayak agak jauh-jauh, ngomongnya juga dari luar, dari pintu. Cuma memang nggak mama videoin waktu pada saat Pelangi di dalam, mama nunggu di luar, si nakesnya itu ngomongnya dari deket pintu, dari pintu mau keluar itu, karena takut nggak boleh ya daripada ditegur, jadi mama memang nggak videoin, cuma videoin yang pas Pelangi mau masuk ke ruangan aja. Nih guys, Pelangi lagi PCR yang hari ke-10. Semoga hasilnya sudah negatif ya. Bantu doa. Ngilu. Mau CT
CT scan paru, mau CT scan paru kita. Sampai dikawal sama security untuk masuk. Security Siloam. Kita untuk menunjukkan kan, karena kamu yang ditakutin mereka itu kamu. Ya, handphonenya, awas kak handphone. Hah? Ya udah buka di dalam buka. Oh ya udah. Ya udah masukin aja ke sini. Masukin sini. Ya ampun gimana? Udah begitu. Hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Nanti sabar lah. Oh ya. Kemarin kita pakai PCR yang harganya 1,7, itu yang 24 jam. Jadi hari ini hasilnya udah keluar, hasilnya negatif. Nih guys, puji Tuhan, hasil CT scan parunya Pelangi normal ya, tidak tanpa gambaran ground glass opacity maupun konsolidasi di kedua paru, tidak tanpa efusi pleura. Ini pun setelah kita kontrol ke dokter juga nunjukin, ini kan hanya suratnya. Kalau pada saat konsultasi online sama dokter ditunjukin tuh bentuk parunya, blueprintnya, bentuk parunya Pelangi, dan memang bersih mama lihat. Jadi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bahwa tidak berdampak di paru-parunya Pelangi. Tapi walaupun hasilnya negatif, ya sayang, tetap Pelangi harus isolasi mandiri lagi selama 7 hari. Ya kan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan sampai stabil angka CT-nya ya. Karena saya baca di beberapa komen-komen di sosmed yang memang sudah mengalami, sudah sehat. Bahkan ada yang dirawat di Wisma Atlet, dia bilang maksimal yang ke 40 itu udah aman, berarti imun tubuh kita sudah kebal. Tapi bukan berarti yang sudah terkena tidak akan kena lagi. Jadi tetap harus waspada, tetap pakai masker, apalagi sekarang maskernya katanya udah semakin pinter lah, sudah bermutasi, bukan hilang penciuman lagi, tapi tetap bisa mencium, tapi aromanya dan seolah-olah yang dicium tuh bunga-bungaan atau parfum. Jadi gitu aja cerita mama waktu merawat kakak Pelangi sewaktu menjadi pasien isolasi mandiri di rumah pasien COVID-19
Semoga kejadian ini menjadikan kami lebih waspada lagi. Anak-anak sementari juga menjadikan ini jadi pelajaran bahwa apapun yang dia lakukan nggak cuma berimpact pada dirinya sendiri, tapi pada anggota keluarga juga. Jadi ada adik-adiknya yang masih kecil. Oke guys, salam sehat dari Mama. Jangan lupa subscribe, komen, like video kami. Nantikan video berikutnya tentang cerita-cerita lain. Salam sehat dari sini. Aduh, mana? Duduk. Salam sehat dari Kimiko. Bye bye. Halo Haruka. Halo. Uka kan tahu kakak sakit ya? Iya. Gimana perasaan Uka? Nah, Kakak Pelangi sakit badan. kena virus COVID. Iya, COVID. Mm-mm. Makanya kakak harus pakai masker. Iya betul. Terus harus apa lagi? Cuci tangan. Iya, rajin cuci tangan. Terus nggak banyak-banyak main di luar, ya kan? Makannya banyak. Iya. Terus minum apa? Apa ya? Vitamin. Vitamin C. Iya, pintar. Oke, jadi pesan Uka buat semua supaya nggak ketularan COVID harus ngapain? Apa terserah. Pakai masker ya guys. Gitu. Pakai masker. Terus tadi jangan lupa Like jangan lupa cuci tangan dulu. tangan dulu. Caranya gimana kok cuci tangannya Uka? Tunjukin. Gini, terus 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 gini. Iya. Anak kecil aja tahu tuh guys. Ya. Bye. Bye. Komen dan subscribe ya. Dan like juga. Halo Mentari. Kemarin kan Kak Pelangi sempat kena COVID. Nah, dugaan kita kan OTG-nya juga dari kamu. OTG dari aku. Nah, apa yang bisa dipelajari dari kejadian itu? Terus siapa tahu apa? Ada saran-saran atau apalah gitu yang ingin disampaikan. Kalau nggak penting nggak usah keluar sih. Cuma kan kemarin aku sering keluar gara-gara udah kelas 12 ya, jadi banyak kegiatan di luar. Terus harus minum vitamin juga, jaga kesehatan pokoknya. Tapi kamu keluar kemarin pakai masker nggak? Pakai masker, bahan sanitizer. Tapi apakah ingat selalu pakai hand sanitizer? Pakai, begitu tapi ketemu kalau lagi teman-teman? ngomong kayak dilepas. Kalau lagi gitu ketemu dilepas. Justru kalau lagi ngomong kok malah dilepas. Nggak dilepas, ditaruh ke sini. Soalnya ngomongnya nggak kedengeran. Nah itulah ya pelajaran ya. Ya. Iya. Pelajaran sama teman-teman bahwa apa? Kalau lagi sama teman-teman malah harus pakai masker. Iya. Soalnya di situ yang nyebatin itu kan COVID-nya. Iya. Ya kalau nggak kedengaran ya teriak. Jadi apa lagi? Udah itu aja sih. Terus waktu tahu kakak lagi kena, perasaannya gimana? Sebel. Kok sebel? Soalnya too much drama. Cuma ya udahlah, itu namanya juga COVID ya. Maksudnya cuma namanya? Karena kan dia pertama kali bilang, aduh aku nggak bisa nyium gitu. Tapi kayak didramakan. Sedangkan dari kemarin-kemarin aku juga nggak bisa nyium. Itu cukup panik sih, nggak bisa nyium apa-apa. Kayak aduh mampus gitu, kayak deg-degan. Tapi kamu nggak ngomong sama mama? Ngomong, aku kayak ngomong aku nggak bisa. Tapi kan nggak nyium. serius. Iya, cuma Sambil kayak bercanda-bercanda. aku takutnya mama bilang, aduh COVID nih kan, tuh kan keluar mulu sih gitu. Jadi aku kayak Jadi kamu menyembunyikan, ternyata pada saat itu kamu negatif, tapi akhirnya menyebarkan ke pelajaran dari situ apa? Ke teman-teman. Ada apa ngomong. Ya maksudnya teman-teman kalau merasa gejalanya apa aja yang kamu rasakan? Kalau ngerasa pusing, batuk, terus kayak udah flu gitu, hidungnya juga kayak nggak bisa nyium-nyium, itu langsung ngomong. Walaupun nggak demam. Walaupun nggak demam. Flu-nya juga nggak harus meler kan, masih kayak bindeng-bindeng bang flu ya kan, badan nggak enak ya. Iya.
itu harus minum obat, hajar, terus ngomong sama orang tua. Ya betul. Kalau perlu isolasi mandiri aja sendiri. Ya betul. Ya, karena Mentari sama Pelangi satu kamar soalnya. Oke. Oke. Coba berbagi pengalamannya waktu kemarin sempat isoman karena sempat kena sempat positif ya, terkonfirmasi positif COVID-19, supaya bisa berbagi sama temannya. Singkat aja nggak apa-apa. Awalnya yang dirasa apa? Jadi sebelumnya aku demam dulu, terus bilang ke mama, terus kata mama suruh minum obat sama nggak boleh begadang. Terus besoknya aku mulai flu sama batuk, terus kalau tidur suka sesak nafas, jadi bikin tambah nggak bisa tidur. Terus besoknya langsung nggak bisa nyium. Oh, langsung berurut-urut ya. Jadi makin hari-hari makin meningkat gejala yang dirasakan ya. Terus pas isoman itu habis minum obat berasa berangsur-angsur langsung hilang. Sehari 2 hari batuknya langsung hilang, flunya juga. Setelah minum obat ya. Sakit tenggorokan. Terus sesaknya Sesaknya itu lama hilangnya, baru bisa nyiumnya 5 hari lebih. pada saat udah bisa nyium, sesaknya juga hilang. Atau sesak Sesak, napasnya? sesak dadanya belum. Oh, masih tetap. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman supaya bisa terhindar. Kalau keluar pakai maskernya yang benar, sampai nutupin hidung juga. Terus abis dari luar jangan lupa cuci tangan yang bersih sama pakai hand sanitizer. Oke, bye-bye.